Selamat sore. Kembali lagi ke channel Rahma Coffee Addict. Saya Paman Nimo dari Pelesir Kopi. Kali ini saya take over channelnya Rahma nih. Tapi jangan tahu siapa ya. Nanti dia tahu. Saat ini saya lagi berada di sebuah kedai yang lokasinya di sebelah utara Jogja, di kaki Merapi. Tempat ini kalau disebutkan namanya ini mungkin tidak asing bagi para penikmat kopi atau pegiat kopi di Jogja. Ya, ini Dongeng Kopi. Tempatnya begitu syahdu. Halo, Bung Renggo. Halo. Hah? Ini dia owner dari Dongeng Kopi, Bung Renggo. Cie. Yeah. Halo Ini- Pak, Pelesir Kopi. Ini kali ini kita take over channelnya Mbak Rahma. Oke. Halo Mbak Rahma. Mumpung orangnya lagi meleng. Oh gitu. Saya Orangnya bahasa lagi habis siram-siram. meleng. Oh, disiram-siram ya. Oke. Tadi dikira apa-apa ini. biar tetap ini ya, hijau ya. Nah iyalah. Dongeng Kopi tetap hijau, Musim tetap kemarau Pak. tetap asri. Musim-musim ya kalau banyak debu kan nggak enak juga Betul. tuh. Tapi kira-kira bentar lagi kabut turun nggak nih, Bro? Oh kalau sekarang ini sebenarnya cuacanya cerah Pak, jadi cocok sekali. Wah. Cuman memang dinginnya bukan kepalang. Oh iya benar. Ya, Ini saya udah agak-agak gimana gitu. Dongeng Kopi Latte adalah rujukan yang bisa dipesan. Wis, dengan situasi dan Iya, kondisi jadi yang seperti ini. iya, Dongeng Kopi Latte itu dia ada sirup khusus rempah warisan dari Empu Sindo. Busindo. Kerajaan Mataram kuno, Wih, Pak. mantap itu ide. Luar biasa nggak? Benar-benar. Kita berhasil menelusuri dari lontar-lontar dan babat-babat yang berhasil kita terjemahkan dan terciptalah sirup vitalitas. Dongeng Kopi Latte. Jadi komposisinya salah satunya adalah ada pasak bumi, ginseng. Benar, ini Saya harus bikin imunitas tinggi. Iya betul Pak. Saya harus coba. Harus rekomendasi. Oke. Nggak ada di tempat lain itu Pak. Oke. Empu Sindo itu karena beliau itu kebetulan mewariskan kepada salah satu tukang jamu yang berhasil saya bribe. Oh gitu. Kang jamunya lana apa wedo? Lanang Mas. Oh, tak kira wedo. Ojo wedo. Jaya Suprana ku ya bakal jamu loh Mas. Asli lanang itu. Iya. Oke. Nanti kita akan telusuri lebih. Jaya Suprana ini bakal jamu itu tuh. Ya, Bu. Aku ngertinya Yang bakal jamu itu kayaknya. Loh. Yang bakal jamu siapa? ada yang punya. Oke, Kita- nanti kita kita ketahuan. kepoin Oke. sama ownernya Kita telusuri lebih dalam tentang tentang Dongeng Kopi ya. Dongeng Kopi. Stay tune on my channel and enjoy. Anjay. Oh iya, sebelumnya seperti biasa saya akan ajak kalian buat keliling dulu tempat Dongeng Kopi ini ada apa aja. Nah, ya udah, jangan lupa like, apalagi Mas, Subscribe komen, dan komen. Nyalakan lonceng. nyalakan lonceng juga. Loncengnya nyalakan biar dapat update terus dari Mbak Rahma. Oke. Oke, tunggu ya.
Saya Renggo Mas Darsono. Renggo Darsono, Mas. Oh iya, sudah pernah tahu. Baik, Mbak. Hari ini saya nih dikulik sama Mas Nimo, kemudian tadi dibajak juga. Lesir kopi. Yes, yes. Lesiran deh. Mas Ringo sama Mas Nimo ada Oke. kedekatan apa ya? Em, saya sama Mas Nimo ini kan sebenarnya awalnya bertemu di sebuah kedai kopi. Sebuah kedai kopi sangat legendaris. Saat pada itu zamannya. jauh sebelum itu, Paman. Oh, Iya, waktu itu ada ini apa namanya? teman kami. Konser musikalisasi puisi. Judulnya Kepulangan Kelima. Oh, berarti kalian berdua nih anak sastra gitu. Oh, Beliau yang asal. beliau ini Oh, kok malah Beliau ini nih, gimana nih? penghubung banyak kawan lah. Ternyata kawannya kawan-kawan kita gitu Iya, kan. betul. Nah, salah satu musisinya itu Mas Ari Kapin dari Seniman asal Bandung. Nah, ternyata temennya Mas Nimo. Baru kita kenal akrab tuh. Sering ngopi. Nah, habis itu kita ngopi di sebuah warung kopi di Seturan waktu itu. Nah, beliau ini menginisiasi satu agenda penting juga. Apa itu? Namanya Banjir Bandang. Banjir bandang, apa tuh Mas? Jadi setiap hari Rabu itu ada konser kecil lah ya. Teman-teman UKM musik se-Jogja lah, di UKM musik di seluruh kampus-kampus di Jogja. Iya, kita undang. Hadiran. Betul. Jadi satu kampus itu bisa memberi wakil buat lebih dari satu band, bisa 2 atau 3 band. Jadi malam itu cukup ramai ya. Iya. Berarti selain sastrawan, musikawan juga. Iya. Saya hanya penghubung, hanya Dia, mendukung gitu aja. dia penyanyi yang Penyanyi lah. iya, dia suaranya luar biasa. Dia penyanyi yang selalu dinantikan ke setiap Banjir Bandang itu kan, kalau terakhirnya itu tuan rumah kan. Beliau yang selalu tampil. Oh iya Mas, kita ngomongin masalah dongeng kopi. Oke. Saya dengar info selentingan itu dari Mas Nimo. Dongeng kopi itu salah satu legend Wih, di Jogja ini. Buat saya ceritain ya Mas. Kak. Sejarah singkat. Ini sambil makan. Oh iya, Iya. siap. Jadi kalau dongeng kopi ini kebetulan kami memang lebih awal saja dibandingkan teman-teman yang lain, sehingga kemudian bisa disebut lawas lah gitu ya. Walaupun sebelumnya sudah ada banyak kedai-kedai kopi yang sebelumnya yang barangkali kalau kami menyebutnya sebagai bagian dari martir atau tim awal babat alas. Iya. Oke. Kenapa demikian? Karena bicara pasar kopi itu kan tidak seperti sekarang yang sudah sangat matang ya. Di masa lalu ketika kami jualan kopi gitu ya, lebih khusus misalnya kopi yang specialty gitu ya, itu agak kesulitan pasar menerima karena budaya di Jogja itu adalah ngeteh gitu kan. Ngeteh, makanya ada daerah namanya Patehan kan gitu. Itu kan tempat pembuat teh gitu kan. Nggak ada pakopan, itu nggak ada karena Patehan. Patehan adanya kan, itu khusus abdi dalam pembuat teh kan gitu. Nah, waktu kami pertama kali buka di dekat Tugu Jogja itu Tahun berapa ya? sekitar 2013 gitu ya, Lumayan lama juga ya. lumayan. Itu kami menghadirkan kopi saat itu orang kemudian komplain, Mas ini bukan kopi, ini teh. Kenapa? Karena ini terlalu ringan kan gitu ya. Padahal kami sebenarnya menjelaskan bahwa ya ini kan warnanya ini terang nih kan. Padahal kami kemudian menjelaskan bahwa ini kopi kualitas terbaik Pak. Maksudnya berbeda dengan yang biasa Bapak nikmati. Berarti tantangan untuk mengedukasi orang-orang. Betul. Nah, saya rasa teman-teman kedai-kedai kopi yang sebelumnya gitu, yang sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa kita sambangi, sangat mengalami itu. itu bagian dari martir, maksudnya bagian dari tim babat alas lah gitu. Kalau yang sekarang orang buka ya memang dia udah pasarnya udah matang, udah siap, banyak yang mengerti. udah tidak perlu edukasi, udah nggak perlu banyak bicara, udah nggak perlu menjelaskan, customer udah cukup paham. Jadi saya juga sering nge-share Mhm. kopi kayak gini, dibilangnya oh itu bukan kopi teh. Oke. Iya memang begitu. Karena memang memori kolektif masyarakat kita itu adalah robusta, Mbak. Robusta hitam gitu ya. Dan kalau misalnya kita tilik ke belakang, memang sejarahnya karena ada proses kolonialisasi gitu ya, kita tidak sempat menikmati kopi terbaik gitu ya. Yang kita nikmati adalah kopi sisa yang Bisa. mau nggak mau, suka nggak suka, digoreng paling gosong, ditambahkan beras atau jagung supaya bisa cukup untuk keluarga kan gitu. Nah,
karena kan sedikit sekali kan, sebagian udah diambil semua. Karena kolonial Belanda luar biasa menghisapnya tuh, sampai dia bisa surplus keuangan VOC itu ya, sampai bisa membayar hutang yang proses dia melakukan penjajahan di Indonesia gitu. Karena tadi di bawah bambu udah agak serem, nggak bercanda. Jadi karena di luar gelap, kita pindah ke tempat bagian terang. Ini ada buku-buku nih, ruang baca, Perpustakaan dan toko buku. perpustakaan. Oh berarti dijual juga ya? Yang di atas bisa dibaca, yang di bawah adalah bisa dibeli teman-teman. Dongeng kopi. Kenapa bisa sampai dinamakan dongeng kopi? Jadi dongeng kopi itu adalah ketidaksengajaan yang berbuntut panjang yang kami mulai saat itu 2011. Saya itu terlibat di proyek distribusi bibit kopi Kementerian Pertanian. Jadi saat itu senior saya itu mengundang saya begitu saya selesai kuliah untuk berangkat ke Jakarta gitu. Nah, kenapa saya diundang? Karena awalnya saya itu dulu saya kuliah agak lama ya, kuliah itu 7 tahun. Tapi di sela-sela 7 tahun itu saya itu terlibat di ini ya, ora suweto, ora mung mapalam gak gunung. Saya lah Masih paling lama. Oh iya, apa saja. Karena jadi waktu itu saya itu terlibat di satu organisasi pemuda yang lebih khusus di sektoral tani yang saya tekuni. Jadi saya di Biro Sektoral Tani, kelompok rembuk petani. Jadi beberapa kasus-kasus advokasi sengketa tanah, kemudian juga konflik-konflik pertanian gitu ya. Kami terlibat di sana untuk pendampingan, bahkan juga terlibat di penguatan organisasi gitu. Nah, karena dipikir kami punya pengalaman berhubungan dengan kelompok tani, kemudian juga dengan dinas pertanian, akhirnya kami dilibatkan di proyek distribusi bibit kopi yang ternyata adalah satu, menurut saya ya, itu bahwa Kementerian Pertanian punya visi yang luar biasa di tahun itu. Jadi saya tidak menyangka bahwa apa yang dicanangkan Kementerian Pertanian waktu itu merupakan bagian dari memprediksi akan terjadi booming kopi dan permintaan kopi meningkat, kemudian kopi berubah menjadi lifestyle, dan sehingga kemudian pertumbuhan peminum kopi tinggi itu luar biasa, itu udah dibaca di tahun itu. Jadi waktu itu pemerintah itu membaca bahwa dengan ketersediaan lahan kopi yang kita miliki secara nasional gitu ya, dengan produktivitasnya, kemudian berbanding dengan permintaan gitu ya, baik luar negeri maupun dalam negeri, itu tidak mencukupi, sehingga kemudian ada satu gagasan untuk memberikan bibit kopi gitu ya kepada kelompok-kelompok tani yang ada di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, itu lewat proyek tersebut, proyek distribusi bibit kopi. Dan semua bibitnya itu didatangkan dari Puslit Koka di Jember. Nah, saat itu saya dipanggil ke Jakarta, dan plot yang awal yang dipasrahkan ke saya waktu itu adalah sebagai admin keseluruhan gitu ya. Jadi kontak-kontak wilayah dari Aceh sampai Papua tuh kami yang mengelola. Tapi ternyata ada satu kekosongan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kuningan waktu itu. Jadi saya kemudian diplotkan lah di Kuningan. Nah, di Kuningan ini saya kemudian tidak menduga ternyata ada kopi di Kuningan, kan kebanyakan gitu ya. Dan bahkan misalnya kalau kita baca di media, kemudian di beberapa literatur gitu ya, yang paling terkenal dari Jawa Barat itu kan Jawa Preangan. Lebih spesifik itu kan Bandung dan sekitarnya, Bandung Raya lah ya, Cianjur gitu kan. Nah, ada di Kuningan gitu. Kuningan tuh di Ciremai. Betul. Nah, perbatasan Majalengka itu. Nah, waktu saya ke sana, ada kebun kopi, ada Mas gitu kan. Kopinya ini tapi semua ekspor gitu. Ternyata dia tidak masuk ke lokal gitu. Nah, karena saya punya pengalaman kerja yang sifatnya berhubungan dengan praktis kelompok tani, ketemu kelompok tani, terus juga ketemu dengan kepala dinas, dengan dinas pertanian, itu sudah biasa, maka pekerjaan itu bagi kami cepat sekali selesaikan. Nah, di sela-sela itulah Mbak, saya itu kok kepikiran bikin cerita tentang kopi. Oh, jadi awalnya Dongeng Kopi ini awalnya dari Twitter, dari akun sosial media, akun
Itu 7 Oktober 2012 pertama kali Ini Mas nge-tweet. dari Itu. dongeng kopi tadi dari kuningan tadi setelah itu Bikin Twitter, ya bikin Twitter. Nggak disangka ternyata responnya bagus sekali. Jadi yang semula itu kami hanya iseng gitu ya, berbagi cerita tentang kopi. Tahun berapa tuh? 2012 tanggal 7 Oktober pas hari jadi kota Jogja. Jadi serba kebetulan lah. Jadi ulang tahunnya diperingati sama orang seluruh Jogja juga. Nah, dulu di Twitter itu nge-tweet tentang kesastraan kopi, dongeng kopi atau apa ya? Apa itu? awalnya sih gini, awalnya tuh setiap kali kita minum kopi ini kan Pokoknya aku udah buatin caption ada yang menguap dari secangkir kopi berupa inspirasi yang kemudian kita tangkap. senja ya Mas ya. Kita tangkap kan Kopi gitu. ini. Awalnya sih kita berbagi cerita kopi gitu kan. Jadi dari ternyata responnya bagus, banyak yang mengirimkan puisi. Biasanya paling rame memang betul sekali Mbak. Paling rame senja. Jadi kalau dari jam 3 sampai jam 7 malam itu banjir mention. Wah, wis itu tinggal pilih mana yang bagus, kita retweet dan lain sebagainya kan gitu. Nah, tapi kemudian di waktu malam juga mulai rame itu kalau udah larut itu puisi lagi lah, habis jam 12 itu puisi lagi. Tapi di sela-sela dari jam 7 sampai jam 12 itu isinya informasi. Jadi informasi kopi. Saya belajar banyak dari Twitter Dongeng Kopi itu tentang bahwa ada satu kopi di daerah tertentu misalnya ya. Mbaknya tadi cerita soal bola dunia. Saya tahu bola dunia itu dari Twitter. Bola dunia, terus ada kopi Cap Tanker, kopi Solong, kopi AAA, grade AAA, kopi banyak sekali, kopi bintang gitu kan. Kopi Renggo. Mas Renggo, sorry. Itu admin dari Twitter Dongeng Kopi. Iya, Yang kemudian berwujudlah menjadi kedai. karena itu Iya. Semua dongeng jadi kenyataan. Dari maya ke nyata. Jadi konsepnya itu, ya Pak namanya itu butuh waktu 2 tahun juga sih. kalau boleh jujur